Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersyukur bisa berada lagi dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan penuh berkah bagi kita sekalian, dan kali ini kita kembali membahas kitab Umdatul Ahkam yang mengulas tentang permasalahan fikih ibadah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hukum menjamak dua sholat saat safar dan mengqashar sholat saat safar. Jamak dan qashar sholat. Sekarang kita masuk bab sholat Jumat. Kita masuk pembahasan bab sholat Jumat. Jumat itu secara bahasa berasal dari kata al-jama', yaitu artinya mengumpulkan. Karena pada saat hari Jumat orang-orang itu dikumpulkan di masjid untuk mendengarkan khutbah dan untuk melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Dan juga ada kejadian-kejadian istimewa pada hari Jumat. Selain pensyariatan sholat Jumat, pada hari tersebut Allah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi, dan juga menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, menyempurnakan penciptaan langit dan bumi, dan juga penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Juga pada hari itu Nabi SAW katakan kiamat akan terjadi pada hari Jumat, dan manusia juga akan dibangkitkan pada hari Jumat. Kiamat terjadi pada hari Jumat. Juga orang-orang itu dikumpulkan, dibangkitkan pada hari Jumat pula. Jadi diciptakannya sempurna itu pada hari Jumat. Kemudian didatangkan hari kiamat juga, dan manusia dibangkitkan nanti pada hari kiamat pada hari Jumat pula. Terus pada hari tersebut, hari Jumat juga adalah hari Id kaum muslimin. Hari apa? Id. Kaum muslimin setiap pekannya. Dan ingat, umat Islam itu Idnya lebih dulu. Jumat itu milik umat Islam. Hari setelah hari Jumat hari apa? Sabtu. Sabtu orang Yahudi. Hari Minggu orang Nasrani.
Berarti yang lainnya ngikut siapa kalau begitu? Mana yang duluan? Mana yang harinya duluan? Umat Islam, ya kan? Berarti hari Jumat. Maka umat yang lainnya ikut umat Islam tadi. Itu tanda sampai ditetapkan kayak gitu. Jumat dipilih hari istimewa bagi umat Islam, yang lainnya ngikut. Yahudi ngikut hari Jumat setelahnya, lalu Nasrani ikut pada hari Minggunya juga setelahnya. Umat Islam lebih dulu. Itu sudah menunjukkan istimewa. Ya. Maka hari Id kita itu hari Jumat. Namun kalau di Indonesia nggak libur, ya kan? Libur nggak? Nggak. Yang libur itu cuma di Arab Saudi aja. Mereka libur ambil hari liburnya hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Ahad mulai berangkat kerja. Itu umat Islam kalau di sana hari Jumat itu mulai libur. Ya, seperti hari Minggunya kalau di sini. Kalau hari Sabtunya kayak di Indonesia berarti hari Kemisnya. Kalau mau libur berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, hari Ahad itu baru ramai. Makanya kalau mau pergi umroh, ya mau tahu masa-masa ramainya Ka'bah itu hari Kamis, Jumat, Sabtu. Sepinya itu nanti mulai dari hari Ahad lagi. Ya, itu masa-masa sepinya. Kalau Kamis, Jumat, Sabtu padat. Karena orang-orang pada liburan terus umroh. Karena itu hari libur negara. Dan di situ kita khususkan lagi, di samping itu lagi hari Jumat hari penghususan untuk ibadah seperti membaca surat Al-Kahfi. Adapun mengkhususkan misalnya baca surat Yasin pada malam Jumat atau pada hari Jumat tidak didukung dengan dalil yang sahih. Dalilnya tidak sahih. Dalil yang membicarakannya dhaif. Baiknya diganti, biasakan baca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 110. Saya baca sebagian gimana? Ya boleh-boleh saja. Afdolnya baca dari ayat 1 sampai 110. Boleh nggak dicicil? Pagi baca 20 ayat, siang baca 30 ayat, sisanya saya selesaikan nanti menjelang asar. Boleh. Namun mulainya nanti dari malam Jumat. Berarti mulai dari masuk waktu maghrib. Malam Jumatnya boleh. Lanjut nanti pada Jumat pagi boleh. Lanjut lagi pada Jumat siang juga boleh. Penghususan ibadah yang lainnya lagi pada hari Jumat dianjurkan memperbanyak sholawat. Pada hari Jumat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Itu lebih diperbanyak dibanding hari-hari lainnya. Ibadah lainnya lagi pada hari Jumat dianjurkan juga untuk berdoa karena waktunya mustajab. Karena waktunya mustajab. Ada dua waktu yang paling utama yang para ulama pilih. Yang pertama, ketika duduk di antara dua khutbah pada hari Jumat. Khutbah Jumat itu kan ada dua khutbah. Tengah-tengahnya kan ada duduk. Jadi, berdoa di antara tengah-tengah ini afdal. Waktu yang kedua, ba'da asar. Sampai menjelang tenggelamnya matahari di hari Jumat tadi. Ba'da asar sampai menjelang tenggelamnya matahari pada hari Jumat tadi.
Nah, ini keistimewaan ibadah-ibadah yang disyariatkan pada hari Jumat. Apa saja ibadahnya tadi? Baca surat Al-Kahfi. Berapa ayat? 110. Bahkan kalau bapak ibu-ibu hafal 10 ayat pertama, itu akan menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal yang muncul pada hari kiamat. 10 ayat pertamanya. Yang kedua ibadahnya apa? Memperbanyak sholawat. Yang ketiga, memperbanyak doa. Kapan waktu utamanya tadi? Para ulama berpendapat ya, namun yang disarankan tadi antara 2 khutbah pada hari Jumat tadi ketika imam itu sedang khutbah, atau yang kedua ba'da asar sampai menjelang tenggelam matahari. Namun sebagian ulama itu menyatakan seluruh hari Jumat juga boleh digunakan untuk berdoa. Salat hari Jumat, misalnya pagi-pagi gitu kita berdoa. Itu doa atau waktu yang mustajab. Nah, berarti ada kejadian istimewa, ada ibadah istimewa yang kita lakukan pada hari Jumat tadi. Nah, sekarang kita lihat hadis yang membicarakan tentang sholat Jumat dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kalau di buku saya hadisnya nomor 137. Di buku kuning hadis nomor berapa? 144. Baik. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Anna rijalan tamarra fi mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah beberapa orang berdebat mengenai kayu yang digunakan sebagai bahan dasar mimbar Nabi. Kalau mimbar Nabi SAW itu berupa anak tangga. Ya, tidak bentuknya seperti podium saat ini. Namun ini bukan sesuatu yang harus diikuti kayak gitu, tidak. Kalau nggak pakai yang anak tangga tadi nggak sah, tidak juga. Ya. Namun ini tadi saya mau jelaskan tentang bentuk mimbar Nabi SAW itu berupa anak tangga. Sahal mengatakan bahan yang digunakan adalah kayu dari tanaman tamariska dengan nama latin Tamarix arabica. Aku melihat Rasulullah SAW sholat di atas mimbar, lalu beliau bertakbir. Sholat di atas mimbar. Tadi mimbarnya anak tangga ya. Beliau sholat di atas mimbar. Lalu beliau bertakbir. Orang-orang pun bertakbir di belakangnya, ngikut Nabi SAW. Sedangkan beliau masih di atas mimbar tadi. Kemudian beliau bangkit dari ruku, lalu turun sambil mundur sehingga beliau sujud di kaki mimbar. Kemudian beliau kembali pula ke atas mimbar hingga selesai sholat. Sesudah itu beliau menghadap kepada orang-orang seraya bersabda, "Ya ayuhan nas, inni sholatu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu sholati." Wahai sekalian manusia, aku melakukan ini supaya kalian semua mengikutiku. Dan supaya kalian belajar cara sholat dariku. Dalam lafaz lain, summa kabbara fasalla wa huwa 'alaiha, summa kabbara 'alaiha, summa raka'a wa huwa 'alaiha, summa nazalal qahqara. Beliau sholat di atas mimbar, kemudian bertakbir dan ruku di atasnya. Setelah itu beliau turun sambil mundur. Turunnya sujudnya itu di kaki mimbar tadi. Berarti ini ada mimbar, ada kakinya. Di atasnya lagi, ini anak tangganya lagi. Di atasnya lagi, ada lagi. Taruhlah 3 di situ. Maka Nabi SAW pertama itu sholat di atasnya dulu, belum di kakinya. Sholat, wallahu alam di sini tidak secara tegas ini maksudkan sholat Jumat. Ya. Namun di sini masih umum. Namun ini terjadi ketika khutbah tadi. Taruhlah ini adalah sholat Jumat. Nabi SAW melakukan di atas mimbar,
Lalu ketika mau sujud, beliau itu mundur supaya bisa sujud di kaki mimbar. Nah sekarang kita catat beberapa kesimpulan dari hadis tadi. Ingat ya, tadi mimbar Nabi SAW berupa apa tadi? Anak tangga. Anak tangganya itu jumlahnya 3 tingkat. 3 berarti. 1 trap yang kedua, trap yang ketiga. Hadis ini menunjukkan boleh menggunakan mimbar untuk khutbah. Boleh menggunakan mimbar untuk khutbah di masjid. Dan itu disyariatkan. Dan kalau di Jogja ini jarang lihat seperti ini. Kalau seringnya itu di daerah-daerah lain, terutama daerah kerajaan Islam. Itu nanti akan lihat posisi mimbar itu berupa anak tangga. Terus faedah yang kedua, boleh sholat di atas mimbar, sedangkan sujudnya itu di tanah. Sedangkan sujudnya itu di tanah. Berarti mundur nih. Gerak nggak berarti ketika itu? Gerak atau tidak? Gerak. Terus faedah yang ketiga, boleh bergerak seperti mundur ketika sholat. Saya berdiri di sini. Ada sesuatu, saya mundur 1 langkah ke belakang misalnya untuk sujud, masih dibolehkan dengan catatan kalau ada maslahat. Dan ini jadi isyarat bahwasanya gerakan tambahan di luar gerakan sholat dibolehkan dengan beberapa catatan. Gerakan tambahan di luar gerakan sholat dibolehkan dengan catatan 1, tidak banyak. 2, tidak berturut-turut. 3, dilakukan dalam keadaan butuh. Coba diulang. 1, tidak banyak. 2, tidak berturut-turut. 3, dilakukan dalam keadaan butuh. Kalau 3 itu terpenuhi, masih sah sholatnya. Contoh dalam keadaan butuh gimana? Tadi mundur dia. Nabi SAW mundur. Ini di mimbar, ini di tangga atasnya. Mundur untuk bisa sujud. Mundur untuk bisa sujud. Boleh. Itu tidak banyak, juga tidak berturut-turut. Dalam keadaan apa? Butuh. Misalnya HP-nya bunyi, boleh nggak dimatikan? Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan satu kondisi jadi fardu, sangat-sangat fardu sekali. Misalnya HP-nya keterlaluan, bunyi ringtone-nya itu campur sari. Ya, wah itu lebih ini lagi itu. Kalau saya tambahin lagi setelah sholat itu, Bapak ini kurang kerjaan aja itu ringtone-nya. Ganti ringtone-nya itu. Ganggu orang. Suratnya sudah bagus-bagus, coba bikin kacau di belakang itu. Apalagi dia taruh HP-nya di tas coba. Terus ditinggal, nggak mungkin dia ambil tas kan? Ditaruh di pojok sana lagi, ya Allah itu. Kalau kondisi seperti ini, bahkan bukan dia mematikan, batalkan sholat, matikan HP itu. Kenapa? Karena itu buat masalah. Satu orang buat masalah, ada 100 orang dalam masjid, 100 orang itu kena masalah.
Maslahatnya dia matikan itu. HP-nya itu di luar sana, bunyi itu. Maka dia punya tugas itu matikan HP tadi, berarti batalkan sholat. Karena ganggu. Masa misalnya sholat subuh 2 rakaat, dari awal takbir sampai selesai bunyi terus campur sari, coba gimana? Masalah besar enggak? Wah, besar sekali. Saya mungkin kalau jadi imam, saya langsung berhenti sholat itu. Berhenti semuanya. Itu batalkan sholat semuanya, itu matikan HP itu yang jadi masalah. Buang HP itu aja. Itu buat masalah coba. Karena timbang-timbang maslahat di sini. Kenapa kok sampai batal? Oh, ganggu orang banyak. 1 orang buat masalah sampai 100 orang rugi. Iya enggak? Rugi semua itu, semua jadi enggak konsen. Imam mau teriak-teriak juga enggak bisa dengar juga. Suaranya lebih dahsyat lagi. Maka punya kewajiban untuk matikan. Ini bukan di kantong, di tas dia naruh. Timbang-timbang seperti itu. Sehingga saya masih juga menyatakan yang sama ketika misalnya ibu bawa anak, terus anaknya ibu bawa terus nangis-nangis. Sikapi anak ini gimana? Kalau saran saya, ibu batalkan sholat. Karena ganggu. Pertama ganggu imam. Imam nggak bisa konsen. Imam pikirannya adalah gimana saya mau selesaikan sholat ini cepat, kasihan anak itu. Namun imam nggak bisa. Karena dia tetap gitu, bacaannya tetap dia buat standar sampai selesai. Berarti rugi semua. Maka berarti yang bawa bayi tadi dia punya tugas, saya batalkan sholat dulu. Saya rugikan orang banyak. Anak saya nangis. Ya, saya batalkan, saya diamkan dulu, sudah. Kalau sholatnya sudah tenang, misalnya dia gantian dengan suaminya ngurus anak, dia kerjakan sholat. Dapat pahala berjamaah enggak? Dapat pahala berjamaah. Karena dia orang yang punya uzur. Gitu. Jadi ditimbang-timbang. Kadang kita mesti batalkan sholat. Ya, dan ini masih dibolehkan. Karena nimbang maslahat ini. Karena nanti orang banyak itu yang rugi. Kita cuma dapat untung untuk kita sendiri. Ya, itu contohnya. Jadi tadi gerakan sholat masih boleh. 3 tadi syaratnya ya. Yaitu 1 tidak banyak, 2 tidak berturut-turut, 3 apa? Tidak dalam keadaan butuh dia melakukannya. Dalam keadaan butuh dia melakukannya. Berarti kalau dia dalam keadaan tidak butuh, minimal nanti makruh. Contoh misalnya, pecisnya nggak kenapa-kenapa itu, nggak miring juga gitu. Ada pecisnya di atas ini, namun kalau ini sudah keterlaluan ini, gini aja lah, gerak-gerakin gini, makruh. Namun kalau gerakannya tadi banyak dan itu berturut-turut dan tidak butuh, nah ini bahkan bisa batal. Contoh, dia buka HP, kemudian dia baca pesan, kemudian dia reply, oke, send. Batal nggak? Batal atau tidak? Mungkin cuma 1 jari 2 gerakan saja, nggak sampai 3 gerakan. Batal atau tidak? Batal. Orang akan nilai dari luar, ini ngapain itu bapak itu? Itu baca pesan terus dia reply tadi. Batal nggak? Batal. Walaupun tidak sampai 3 gerakan menurut Imam Syafi'i. Dia angkat, terus ada tombol tertentu bisa tekan aja itu langsung send itu sudah. HP kan canggih sekali, bisa kayak gitu. Ya, sholatnya batal. Ya, maka saya kalau dalam pendapat tadi tidak memakai standar 3. Kalau dalam mazhab Syafi'i pakai standar 3 gerakan. Kalau pendapat tadi itu tidak memakai standar 3. Karena ada gerakan yang tidak perlu dilakukan, tidak sampai 3, sudah batal. Ya. Intinya gerakannya bagaimana? Orang lihat dari kejauhan, kanan kirinya lihat, ini nggak sholat kok, wong buktinya dia itu balas pesan, itu nggak lagi sholat itu. Kanan kiri sudah nilai seperti itu, bukan orang sholat, maka sholatnya jadi batal. Sedangkan tadi yang Nabi SAW turun ke mundur kemudian untuk sujud, itu gerakannya perlu. Orang tahu itu masih dalam gerakan sholat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, boleh posisi imam lebih tinggi daripada makmum.
Imamnya tadi Bu, Pak, itu di atas mimbar itu. Mimbar yang anak tangga. Posisinya lebih tinggi daripada makmum-makmumnya di bawah. Seandainya ada masjid, imamnya itu tinggi, ada keramik tambahan gitu. Jadi imam kelihatan agak di atas sedikit, masih boleh, masih sah. Dalilnya adalah ini. Kemudian faedah yang lainnya lagi, Nabi SAW begitu semangat mengajarkan umatnya tentang syariat-syariat agama Islam. Nabi SAW begitu semangat menerangkan kepada umatnya tentang syariat-syariat agama Islam. Tadi kan beliau sholat seperti itu, beliau tidak beritahu ketika di awal. Saya mau sholat di atas mimbar, nanti kalian ikuti di belakang, ya enggak. Nabi SAW melakukan dulu, sudah sahabat itu ikuti, kemudian Nabi sholat, baru Nabi SAW tadi beritahu bahwasanya aku melakukan seperti ini untuk semua kalian itu mengikutiku, dan supaya kalian belajar cara sholat dariku, supaya orang-orang itu tahu. Apalagi posisi Nabi SAW yang lebih tinggi, akhirnya lebih tahu lagi bagaimana Nabi SAW itu sholat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kita diperintahkan mencontoh sholat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau mau tahu cara sholat yang sempurna, ikuti sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau tahu cara sholat yang khusyuk, berarti mengikuti sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada yang mau mengajarkan cara sholat yang khusyuk, harus pakai standar Nabi SAW. Gak boleh pakai standarnya orang itu. Gak boleh dia buat-buat standar sendiri. Pandangannya seperti ini, sekian derajat misalnya, cara berdirinya seperti ini. Harus lihat dari Nabi, karena Nabi SAW yang paling sempurna dalam mengerjakan sholat. Gak ada yang punya keraguan tanggal ini. Gak mungkin manusia setelah Nabi SAW lebih khusyuk sholatnya dibandingkan dengan Nabi. Maka mau tahu cara sholat yang paling khusyuk, berarti apa? Ngikuti cara Nabi SAW itu sholat. Kita buat gerakan-gerakan lain di luar gerakan Nabi SAW, sudah dipastikan itu tidak khusyuk, walaupun dia buat-buat. Maka khususnya sholat, Bapak Ibu, kembali kepada bagaimana kita mencontoh Nabi SAW ketika sholat. Tangannya ketika sedekap bagaimana, tangannya ketika rukuk bagaimana, posisi badannya ketika rukuk itu sejajar atau tidak. Apa yang dia lakukan ketika sujud, berapa anggota tubuh yang nanti menempel ketika berada di tanah. Ya, berada di lantai itu berapa anggota tubuh? Ikuti Nabi SAW juga. Ada berapa anggota tubuh? Kemarin sudah disebut 7. 7 ini harus kena lantai tadi. Kita buat-buat sendiri nggak manut ini, sudah sholatnya jadi masalah. Bukan khusyuk lagi kita bahas, malah sholat yang tidak sempurna atau sholat yang batal. Maka kamu mau tahu cara sholat, ya ikuti sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama punya pembahasan ini, mereka letakkan dalam buku yang ada yang beri judul, misalnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Sifat Sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat sholat Nabi. Itu miliki itu. Sedangkan kalau ulama-ulama fikih itu bahas, mereka bahas nanti rukun sholatnya gimana, sunnah sholatnya gimana. Ada sunnah abad, mereka bahas bagaimana sunnah hay'ah, mereka bahas seperti apa. Ini pembahasan ulama fikih. Namun kalau ulama hadis seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, itu jelaskan dengan hadis-hadis Nabi SAW, gerakan demi gerakan, sehingga tahu bagaimana Nabi SAW itu sholat secara utuh. Kemudian faedah yang lainnya lagi, para sahabat sifatnya selalu manut pada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak banyak protes, Nabi lakukan apa sudah mereka ikuti saja.
Ketika mereka tahu Nabi SAW sholat, waktu itu Jibril itu beritahu. Nabi SAW di tengah-tengah sholat, Jibril beritahu di bawah sendal, di bawah terompah Nabi SAW itu ada najis. Kemudian Nabi SAW itu lepas sendalnya di tengah-tengah sholat, terompahnya dilepas. Para sahabat juga di belakangnya itu pakai terompah, pakai sendal, semuanya ikut lepas lagi. Itu nggak pakai nanya dulu itu, semuanya copot sendalnya lagi, copot terompahnya lagi. Ya. Copot seperti itu. Habis sholat Nabi SAW tanya, kenapa kalian ikut-ikutan nih lepas sendal? Kemudian para sahabat jawab, wahai Rasulullah, kami cuma lihat engkau lepas sendal tadi, lepas terompahmu tadi, maka kami juga ikut melepasnya. Coba saking manutnya sekali. Kalau kita paling jawaban, kita paling kalau mau komentar, kalau mungkin kita jadi sahabat tuh, ini apa-apaan Nabi ini kurang kerjaan nih lepas-lepas sendal. Para sahabat enggak itu. Coba para sahabat apa tadi? Lihat itu Nabi lepas lagi. Manut enggak berarti? Manut pada Nabi SAW. Kita banyak protes. Kita jalankan syariat sedikit. Wah ini kenapa kayak begini? Kenapa enggak kayak begitu? Seakan-akan kita yang punya syariat. Ya. Kenapa kok wanita harus tutup aurat seperti ini? Kenapa enggak buka-bukaan saja? Seakan-akan kita yang tahu maslahat untuk kita sendiri. Kenapa kok laki-laki auratnya kayak gitu mesti ditutup? Kenapa nggak bebas saja gitu? Kita seakan-akan tahu yang terbaik untuk kita itu apa. Padahal semuanya itu ada maslahat. Kalau sahabat cuma manut saja. Dan pokoknya mereka ikuti saja. Kalau Nabi SAW batasi, ini masih dibolehkan. Oh mereka manut pada ini. Kalau Nabi SAW masih berikan kelonggaran, ya sudah mereka syukuri masih ada kelonggaran dalam hal itu. Contoh misalnya dalam masalah pakaian bapak ibu, ini terutama bapak-bapak. Aurat laki-laki itu kan apa auratnya? Auratnya apa? Antara pusar sampai lutut. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak bapak cuma sholat pakai sarung aja? Nutupi pusar sampai lutut. Coba ulang tadi, auratnya apa coba? Auratnya apa? Pusar sampai lutut. Ya sudah berarti nggak usah pakai kaos, nggak usah pakai baju bagian atas saja. Tutup saja pakai sarung tadi. Iya kan? Nutupi pusar sampai lutut. Boleh nggak? Coba aja. Nanti datang ke masjid pakai kayak gitu. Boleh nggak? Padahal tadi jenengan jawab apa tadi? Antara pusar sampai lutut. Itu ketika kain tadi cuma pas-pasan saja. Itu harus diberikan keterangan. Itu ketika kainnya cuma pas-pasan saja, nggak ada untuk nutupi sampai atas. Mau nutupi ke atas, bawah kelihatan. Mau nutupi ke bawah, atas kelihatan. Berarti yang ditutup apa? Antara pusar dan lutut tadi. Mulai dari pusar ke lutut tertutup. Jadi jangan tafsirkan seenaknya saja gitu. Nanti pergi di mana gitu, wah sudah sholat pakai sarung aja gitu. Ya, enggak. Karena dalam hadis yang lainnya Nabi SAW sebutkan laki-laki itu nutup dari sini bau, nutup sampai lututnya. Ketika apa? Masih punya kain yang banyak nutupi sampai bawah. Artinya masih ada baju, kemeja yang atas, ya sarung yang bawah, maka dia tutup lebih sempurna. Maka ada yang Nabi SAW berikan kelonggaran ketika memang kita susah sekali karena nggak ada kain. Laki-laki kayak gitu. Namun kalau ada kain, nutup sampai mana tadi? Pundak. Berarti kalau ada kaos, ada kemejanya, nutup sampai atas, nutup sampai lututnya. Gitu. Jadi kalau mau terangkan pada orang, iya betul aurat itu. Itu namun aurat yang ditutupi kalau untuk sholat tidak cukup sampai di situ, ditutup sampai pundak. Itu ketika darurat saja kalau mau diperhatikan ketika sholat. Itu contoh syariat berikan kelonggaran. Kalau Nabi SAW memberikan kemudahan, kelonggaran, silakan diambil. Ada yang kita nggak punya apa-apa terus diberikan kelonggaran seperti tadi sudah pakai cuma satu lembar kain saja. Namun kalau dia punya kelonggaran, artinya punya kelapangan untuk bisa memakai pakaian lebih, maka tetap diperintahkan untuk nutupi dari pundak sampai lututnya. Nah sekarang satu hadis lagi kita lihat tadi 138 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa'a minkumul jum'ata falyaktasil. Siapa yang mendatangi sholat Jumat di antara kalian, hendaklah ia mandi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini membicarakan yang pertama, faedah yang pertama tentang perintah mandi Jumat. Sebagian ulama menyatakan mandi Jumat itu wajib. Sebagian lagi mengatakan mandi Jumat itu sunnah. Wallahu a'lam, yang tepat mandi Jumat dihukumi sunnah, tidak sampai wajib. Karena Nabi SAW itu katakan, siapa yang mandi Jumat silakan, siapa yang mau berwudu saja silahkan pula. Namun mandi itu lebih afdal. Mandi Jumat itu lebih afdal. Kemudian faedah yang berikutnya, mandi Jumat ini berlaku bagi yang mau pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Berarti yang tidak menghadiri sholat Jumat tidak diperintahkan mandi Jumat. Ibu-ibu misalnya cuma di rumah saja, maka tidak diperintahkan untuk mandi Jumat. Faedah yang ketiga, Islam perhatian pada kebersihan. Juga wangi-wangian. Karena pada hari Jumat laki-laki pergi ke masjid itu dianjurkan wangi. Makanya disuruh mandi dulu, biar keringatnya itu nggak ganggu orang kanan kiri. Berarti afdolnya mandi Jumatnya jam berapa coba? Afdolnya mau berangkat, bisa mandi dari pagi hari juga boleh. Namun makin dekat dengan berangkat Jumat itu yang paling afdal. Kalau dari pagi keringatnya sudah ngumpul banyak. Namun kalau mau pergi berangkat, ya, keringatnya hilang, masuk masjid. Mulainya itu mandi Jumat. Nah, ditulis mandi Jumat, dikatakan boleh mulai dari waktu subuh sampai mau pergi sholat Jumat. Dari waktu apa tadi? Subuh sampai mau pergi sholat Jumat. Ustadz, gimana kalau saya junub pas hari Jumat? Boleh nggak dirangkap? Boleh nggak? Tadi misalnya malam Jumat hubungan intim, kemudian datang subuh. Ah sudahlah sekalian saja ini niat mandi Jumat juga. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Mandi Jumat tadi kalau menurut jumhur sunnah. Mandi junub itu dihukumi wajib. Maka kalau dia cukupkan dengan mandi junub saja, mandi Jumat sudah masuk di dalamnya. Karena mandi Jumat tadi hukumnya apa? Sunnah. Menurut kebanyakan ulama. Kalau mandi junub wajib. Maka kalau dia cuma cukupkan dengan mandi junub saja, mandi Jumat sudah masuk di dalamnya. Namun tadi saya sebut makin dekat dengan mau pergi Jumat lebih afdol. Azan dulu.
Baik. Kita lanjut tadi sampai di apa tadi poin terakhir apa? Waktu mandi Jumat. Dan tadi boleh dirangkap antara mandi junub dengan mandi Jumat. Ya, seperti itu masih dibolehkan. Namun yang paling afdal mandinya itu ketika mau berangkat sholat Jumat. Dan berarti ada orang yang tidak wajib mandi Jumat, yaitu orang-orang yang tidak diperintahkan untuk mandi Jumat, yaitu orang-orang yang tidak diharuskan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Yang tidak wajib sholat Jumat itu ada 5 golongan. Yang tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib. Yang pertama wanita. Yang kedua anak-anak. Namun bisa dididik. Anak laki-laki diajak ke masjid untuk sholat Jumat. Yang ketiga budak. Ya, budak. Yang keempat musafir. Yang keempat musafir. Misalnya ada orang dari Surabaya terus lintas ke sini terus dia dapati masjid misalnya. Yang situ diadakan sholat Jumat, dia harus berhenti enggak? Tergantung dia mau berhenti silakan, mau lanjut juga silakan. Tidak wajib. Terus yang kelima orang yang sakit. Yang kelima orang yang sakit. Maka bagi 5 orang ini tidak pergi sholat Jumat, maka tidak wajib baginya untuk sholat Jumat. Apakah ibu-ibu diperintahkan pergi sholat Jumat juga? Tidak. Tadi tidak dikatakan wajib. Terus kalau misalnya ada ibu yang ikuti sholat Jumat, apakah sholat Jumatnya sah? Sah. Dan dia tidak perlu ulangi sholat zuhur. Kalau dia sudah ikut sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah. Dan tidak perlu ikuti lagi sholat zuhur. Tidak perlu mengulangi dengan sholat zuhur. Terus kalau ibu-ibu tidak sholat Jumat, sholat zuhur. Sholat zuhurnya itu kapan? Apakah nunggu sampai khotib itu selesai, sholat Jumat selesai, jamaah bubar dari Jumatan? Ataukah sudah masuk zuhur? Langsung kerjakan sholat Jumat tadi. Sholat zuhur tadi. Maka tetap masih dibolehkan ketika sudah masuk waktu zuhur. Meskipun di masjid belum naik mimbar, imam belum naik mimbar, karena misalnya zuhurnya jam 11:30, imam naik mimbar jam 12, maka masih boleh ibu kerjakan ketika sudah masuk waktu sholat zuhur. Baik, selanjutnya saya jawab pertanyaan tentang surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna, janganlah menampakkan perhiasan mereka para wanita. Ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 31. Ini ayatnya panjang. Apakah yang dimaksudkan dengan kata yang digaris bawahi, yaitu perhiasan mereka? Janganlah wanita menampakkan perhiasan mereka. Apakah perhiasan aksesoris seperti gelang, kalung, giwang, cincin dan sebagainya, atau bagian tubuh yang menjadi aurat wanita saja? Dua-duanya masuk. Tidak boleh menampakkan aurat, dan yang kedua tidak boleh menampakkan perhiasan. Di sini dilanjutkan, sehingga jika memakai kalung di luar jilbab dan gelang di luar lengan baju, di luar lengan baju itu diperbolehkan. Jawabannya tidak, karena dalil ini, ayat ini An-Nur 31 nyatakan tidak boleh menampakkan perhiasan. Terus yang berikutnya, jika ada pelamar CPNS yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah, kemudian agar diterima ia membayar sejumlah uang, sogok berarti. Ini ya. Terus menurut salah seorang ustadz yang seperti ini dibenarkan. Asalnya kemarin kita sudah bahas ketika bahas tentang masalah hukum suap menyuap. Apa hukumnya kemarin? Hukum sogok gimana? Haram. Dosanya gimana kemarin? Kena laknat, kena kutukan. Maka asalnya haram. Pegang dulu hukum asal, nggak bisa ubah hukum ini. Maka menyogok juga ketika ingin diterima CPNS juga sama, hukumnya haram. Terus gimana kalau itu sebenarnya kita seharusnya diterima, namun karena yang lainnya itu karena dipersulit akhirnya nggak bisa, kecuali dengan sogok dulu baru nanti dimudahkan. Tetap asalnya tidak boleh dulu. Ya, asalnya tidak boleh. Karena kita nanti melegalkan sesuatu yang nanti
ini tidak dibolehkan dan nanti seterusnya nanti punya masalah. Sehingga saran saya tidak terlalu bergantung dengan satu pekerjaan, kecuali gini, seharusnya kita dapatkan hak itu namun tidak bisa kecuali dengan cara sogok. Misalnya untuk pengurusan surat-surat, mau buat KTP atau mau buat apa, seharusnya itu gratis misalnya. Namun kalau tidak dikasih uang tips, maka tidak akan dikerjakan. Maka uang tips tadi diserahkan kepada yang buat. Uang tersebut haram untuk yang menerima, namun dibolehkan karena keadaan terpaksa untuk dapat haknya tadi. Ya, seperti itu yang jadi pertimbangan. Wallahu a'lam. Di sini saya masih tidak bolehkan karena sebenarnya bukan jadi harus untuk sogok di situ juga. Kalau memang bukan jatahnya, Allah tidak takdirkan dia dapat pekerjaan tadi karena terlalu banyak lika-liku harus nyogok sana sini, mending tidak usah ditempuh. Ustaz, apa saja hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam berjima dan apakah istri yang memakai baju seksi saat tidur akan diganggu jin? Tidak akan diganggu jin. Paling diganggu suaminya. Apa saja hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam berjima? Berjima itu bebas cara apapun kecuali di dubur. Aturan-aturannya ada, saya sudah bahas, ada di website saya rumaiso.com. Mohon doanya selalu, saya berencana lanjut studi di Universitas Islam Madinah. Mohon nasihat juga kiat belajar agar terus semangat. Bisa baca buku saya Mahasantri, situ ada kiat-kiat belajar biar tetap terus semangat. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amalan apa saja yang harus dilakukan suami istri untuk memperoleh keturunan selain usaha medis? Usaha apapun dia lakukan, ditempuh sebab apapun, begitu juga doa. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dengan segera. Yang penting tidak menempuh jalan haram. Seandainya dia mau mengikuti lagi, ada satu cara medis lagi misalnya bayi tabung, masih boleh namun cuma suami istri saja, mani dari masing-masing suami istri tadi, tidak dari pihak lain. Apakah tersenyum membatalkan sholat? Karena saat sholat kadang tidak khusyuk, teringat hal-hal yang lucu-lucu, itu kamu sholatnya sudah gak khusyuk. Saya malah nanya, balik nanya, kenapa kamu sampai senyum? Ada sesuatu berarti kan? Asalnya senyum tidak membatalkan sholat, kecuali kalau tertawa, itu baru membatalkan sholat. Namun ngapain kamu senyum saat sholat? Berarti sudah nggak khusyuk. Terus kok terbayang yang lucu-lucu, kok bisa? Imam lagi baca surat kok dia senyum-senyum gitu sendiri, ingat yang lucu, ya berarti nggak konsen, berarti nggak khusyuk. Diperbaiki cara sholatnya. Tadi saya nolong mbak-mbak yang kehabisan bensin di jalan dengan cara mendorong hingga dapat bensin di jalan Godean. Karena saya merasa kasihan, apakah masih boleh hal ini saya lakukan? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya agak-agak gini sedikit sih. Ada yang ini bantu, ada cerita ini. Ada yang nolong motor kayak gini akhirnya jadi jodohnya ya. Dia bawa pulang motornya ke rumahnya, bapaknya tawarin nikah itu. Wallahualam, ini fitnahnya besar sekali. Apalagi itu mbak-mbak mahasiswa sama-sama dengan kamu. Sudah, saya nggak usah jawab aja lah. Kamu pikir-pikir sudah terlanjur kan? Besok nggak diulang lagi lah. Bagaimana jika kita di perjalanan sholat dengan mukena istri sebagai pengganti sarung? Bapaknya pakai mukena istri bagian bawah untuk jadikan sarung. Nggak boleh tasyabuh. Ya. Karena laki-laki tidak boleh pakai pakaian perempuan, ya, untuk sholatnya juga termasuk. Saat ini untuk nutup aurat nggak boleh Pak, ada aturan untuk ini. Tasyabuh itu. Karena model rukuh ibu-ibu itu beda, bagian bawahnya itu bukan sesuatu yang lurus seperti kita pakai sarung, iya kan? Iya kan, bapak bisa bedakan sendiri itu sarung apakah bukan, tahu kan? Tahu bedanya. Maka nggak boleh. Kita sudah tebak itu pakaian perempuan. Maka nggak boleh dipakai. Sama misalnya jenengan nggak ada ini baju atas ini kena najis misalnya gitu. Saya cuma lihat ada mukena gitu, boleh nggak saya pakai ini? Nutup juga bagian bawah, nggak boleh. Cari dulu yang lainnya. Kok ada sarung itu ganti pakaian seperti itu. Nggak usah macam-macam dengan masalah-masalah pakaian. Bagaimana tips atau cara untuk mengingatkan orang tua agar meninggalkan amalan yang tidak ada tuntunan, kemudian mencintai sunnah? Dakwah pelan-pelan, gak bisa secara cepat-cepat, itu gak bisa. Harus tahu trik-triknya bagaimana, kapan untuk berbicara, ngatur kalimat seperti apa, kondisinya itu kapan mesti disampaikan. Gak bisa langsung, karena ada yang sudah pegang suatu amalan ya turun-temurun.
Dan itu sudah dari dulu ada, kita baru beritahu saat ini. Butuh pelan-pelan. Paling minimal ngajak ke pengajian-pengajian biar dia tahu mana yang tuntunan, ada tuntunan, mana yang tidak. Apa yang harus dilakukan jika orang tua, ibu itu melarang saya untuk memelihara jenggot? Pelihara saja. Jenengan berikan contoh foto-foto yang ada di imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tunjukkan yang jenggotan semua. Bilang ini, saya pingin jadi seperti ini, jadi imam-imam besar di Masjidil Haram sana. Imam besar di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu nggak ada yang gelarnya S1. Semuanya doktor sampai profesor itu yang ada. Orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Maka beri contoh kayak gitu, mudah-mudahan nanti dapat hidayah orang tua. Ketika saya sedang safar dan mendapati sholat Jumat, apakah saya punya kewajiban sholat Jumat atau cukup sholat zuhur saja? Tadi saya jawabannya apa? Boleh dia berhenti untuk ikut sholat Jumat, berarti tidak sholat zuhur lagi. Boleh juga tidak ikut sholat Jumat, nanti dia dapati misalnya waktu asar, dia lakukan sholat jamak takhir, undur waktu zuhur ke waktu asar. Apa hukumnya laki-laki yang menggunakan pakaian ketat dan menonjolkan bentuk ototnya atau bentuk tubuhnya? Ini maksudnya ketika sholat tetap sah. Karena laki-laki auratnya apa tadi? Auratnya apa? Antara pusar sampai lutut. Yang atas ini penyempurna. Namun kalau punya pakaian yang lebih lebar itu lebih afdol. Bagaimana sikap jamaah saat khotib membaca doa saat khutbah kedua? Apakah ikut mengaminkan? Aminkannya lirih yang baik. Tentang masalah mengangkat tangan atau tidak, saya masih memegang pendapat imam itu atau khotib baca doa tidak perlu mengangkat tangan. Cukup khotib saja angkat tangan dengan isyarat jari seperti ini. Ketika sujud, apakah hidung menempel ketika ke tempat sujud ataukah tidak? Iya. Dahi dan hidung ini jadi satu, ditempelkan ketika kita berada di lantai. Jika kita pinjam sepeda motor, awal kita pinjam BBM hanya satu strip, ya, dan kita gunakan hanya sebentar. Namun kita isi bensin dengan full. Apakah ini termasuk riba atau tidak? Soalnya waktu itu kita pinjam di awal kita bilang, saya pinjam motormu, nanti saya isi full BBM-nya. Kalau ini bukan masalah utang piutang ya, ini bukan masalah utang piutang. Pinjaman, ya ini beda, bukan utang piutang di sini. Saya pinjam, bentuk terima kasih saya kasih kamu bensin lebih gitu, enggak masalah. Ya sama misalnya ada kita pinjam piring tetangga gitu untuk urusan untuk melayani tamu-tamu, saya punya acara tertentu gitu misalnya. Terus saya kembalikan piring-piring tadi, ada sisa makanan juga kan? Sisa makanan banyak ketika itu dibagi ke tetangga lagi, nggak ada riba di situ. Ini bukan masalah akad utang piutang. Ini meminjamkan barang. Beda kan? Beda. Saya pinjam helm, terus saya kembalikan lagi. Wah ini terus saya bawa lagi, ada snack-snack gitu. Mas ini terima kasih nih helmnya, ini ada hadiah untuk kamu. Bentuk terima kasih. Ya, itu bentuk terima kasih. Cuma kita kalau pinjam itu kadang nggak sadar-sadar juga, bukan hanya satu strip tadi. Sudah pinjam muter-muter sana sini nggak juga kembalikan bensin tadi. Kasihan kan? Apalagi sama-sama teman kos-kosan coba. Apa bedanya riba dan gharar? Riba itu kaitannya tambahan dalam utang piutang. Dan nanti punya kaitan juga riba dalam penukaran barang-barang ribawi yang nanti tidak sama ketika ditukar. Contoh emas ditukar dengan emas, kalau 1 gram berarti nanti ditukar dengan yang 1 gram. Itu nanti dalam bahasan riba. Kalau gharar sesuatu yang tidak jelas. Gharar itu sesuatu yang tidak jelas, punya spekulasi tinggi. Contoh gharar. Ada warung makan yang tulis masuk di sini 20.000, terserah makan sepuasnya. Ada yang ambil jatah makan itu kalau dihitung-hitung 100.000. Dia sudah masukin ayam di situ, dia tutup dengan nasi lagi, terus di atas taruh ayam lagi, tutup lagi dengan nasi. Di luarnya dia taruh tempe coba. Tadi disuruh makan sepuasnya kan, dihitung-hitung itu bukan 20.000. Ya, ditambah yang lain-lain jadi 100.000. Gharar berarti. Ghararnya kenapa? Tidak jelas. Yang punya warung tidak jelas juga. Kenapa warung yang tidak jelas? Karena dia spekulasi. Dia bisa untung besar, bisa rugi besar, nggak boleh. Ya.
Kecuali di situ ada fasilitas lain, bukan makan yang dicari, fasilitas. Misalnya lounge, ya, ada lounge, orang mau pergi di bandara atau di stasiun misalnya, atau di terminal untuk nunggu, fasilitas untuk nunggu. Di situ ada wifi, ada fasilitas kursi, kemudian mau minum apa terserah, makan apa terserah gitu. Masuk misalnya bayar 100.000. Ini fasilitas layanan, beda. Kalau tadi itu dia kejar makannya. Makan sepuasnya kan, di situ fasilitasnya. Kalau lounge tidak ditulis kayak gitu, makan sepuasnya terserah, enggak. Lounge itu masalah pelayanan, beda lagi. Jadi nggak ada goror. Jadi riba dan goror beda. Doa sehabis sholat duha yang sahih. Saya kayaknya dulu pernah ulang di sini. Sholat duha yang sahih doanya adalah Allahumma gfirli wa tubu alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Yang mau catat-catat ini, saya dikte. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba diulang. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bacanya tulis 100 kali. Itu lebih afdol dan sesuai dengan maksud sholat duha. Karena nama lain sholat duha itu adalah sholat awabin, sholat orang yang kembali taubat. Kalimat tadi itu artinya, ya Allah ampunilah aku, terimalah taubatku, engkau maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Itu semakna dengan maksud sholat duha. Sholat duha itu sholat awabin, sholat orang-orang yang mau taubat. Saya jawab satu lagi ya. Yang lainnya saya tunda pekan depan ya. Di dalam hadis dijelaskan bahwa haramnya dua imam dalam satu masjid. Hukum ini berlaku di seluruh waktu atau hanya di awal saja, yaitu bersama imam rawatib. Tidak boleh ada dua imam dalam satu masjid. Iya, baiknya kalau yang dimaksudkan di sini termasuk baik di sini ada jamaah tetap, ada yang buat jamaah sendiri di luar, nggak boleh. Atau setelah jamaah pertama itu bubar, mau buat jamaah kedua, kalau bisa tidak ada dua imam setelah itu. Yang baru datang lihat di dalam masjid ada sholat berjamaah, gabung dengan yang melaksanakan sholat berjamaah. Kecuali ada yang mau buat jamaah karena dia musafir. Dia waktunya itu singkat sekali dan dia butuh untuk mengkosor langsung. Dia jamaah kosor. Maka dia nggak ikut ini nggak apa-apa. Dia buat sendiri karena setelah itu dia ada keperluan lagi. Itu kasus yang berbeda. Yang tadi misalnya ada jamaah tetap, satu buat lagi jamaah di luar. Nah itu dua imam dalam satu masjid nggak boleh. Atau setelah jamaah pertama bubar, ada jamaah berikutnya yang belum sholat, buat lagi jamaah. Datang jamaah baru, buat lagi jamaah sendiri. Baiknya yang baru datang, lihat situ masih sholat, gabung dengan yang sedang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kami bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah yang pertanyaan yang lainnya saya jawab pertemuan pekan depan. Pekan depan nanti kita bahas Bulughul Maram kitab An-Nikah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.